Lu pernah nggak sih ada di titik semua udah lo coba, semua saran udah lo jalanin, tapi hasilnya tetap mentok. Rasanya kayak jalan di lorong gelap, muter-muter di situ terus. Padahal lu ngerasa harusnya gua udah bisa lebih dari ini kan? Gua pernah ngerasain itu. Ada fase dimana bangun pagi aja berat, nggak semangat. Kayak hidupnya ya jalan tapi hati kosong. Terus gua mulai nyalahin. Mungkin emang gua nggak sepintar itu. Mungkin emang dunia nggak adil. Gua udah usaha, tapi emang bukan rezekinya. Sampai akhirnya gua baca satu kalimat di buku, "Change your questions, change your life." Awalnya gue bingung, maksudnya apa? Tapi makin gue renungin, ternyata cara lo nanya ke diri sendiri itu bisa nentuin arah hidup lo. Misalnya kayak, kenapa gue selalu gagal? Versus apa yang bisa gue pelajari dari pengalaman ini? Pertanyaan kecil, tapi efeknya beda jauh. Yang satu bikin lo stuck di situ-situ aja, yang satu lagi ngasih lo jalan buat maju. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Bukan karena dunia jadi lebih ramah, tapi karena gue mulai nanya hal yang beda ke diri gue sendiri. Gue mau lo bayangin gini, lo lagi duduk sendiri, scroll TikTok, terus muncul video orang seumuran lo udah punya usaha, rumah, mobil, terus lo langsung mikir, kok dia bisa, gue enggak? Nah, pertanyaan kayak gitu sering banget kita tanyain kan, tapi sadar nggak sih, itu tuh bukan pertanyaan yang bantuin lo maju. Itu kayak jebakan halus buat nyudutin diri sendiri. Marily Adams, penulis buku Change Your Questions, Change Your Life, bilang ada dua jenis pertanyaan, pertanyaan penghakiman dan pertanyaan pembelajar. Pertanyaan penghakiman tuh kayak, apa yang salah sama gua? Kenapa gua nggak seberuntung dia? Kenapa semuanya susah buat gua? Semua pertanyaan itu bikin lo stuck. Lo ngerasa gagal, ngerasa kecil, ngerasa nggak bisa apa-apa. Padahal kenyataannya lo cuma belum nanya yang tepat. Sekarang bandingin sama pertanyaan pembelajar. Apa yang bisa gua pelajari dari situasi ini? Siapa yang bisa gua tanya buat bantu gua ngerti? Apa langkah kecil yang bisa gua ambil sekarang? Bedanya bukan di dunia luar, tapi di arah pikiran lo. Lo jadi lebih sadar, lebih terbuka, dan dari situ jalan mulai kebuka. Gini deh, kayak lo nyari jalan pulang tapi salah masuk gang. Kalau lo terus bilang, kenapa gue bego banget sih? Ya lo diem di situ aja. Tapi kalau lo nanya, oke, salah jalan, sekarang cari jalan keluarnya gimana? Itu baru namanya progres. Di buku ini juga dijelasin soal judger versus learner mindset. Orang yang stuck biasanya pakai judger questions, sedangkan orang yang berkembang pakai learner questions. Dan kabar baiknya, lo bisa latihan buat pindah dari judger ke learner. Caranya, mulai sadar setiap kali lo nanya sesuatu ke diri sendiri. Kalau lo nanya, kenapa gue payah? Ganti jadi, apa hal kecil yang bisa gue improve minggu ini? Emang nggak instan, tapi lama-lama pikiran lo berubah. Dan dari situ hidup juga berubah. Jadi ya, ternyata hidup kita bisa berubah drastis cuma karena pertanyaan kecil yang beda. Di buku Change Your Questions, Change Your Life, Marily Adams nunjukin satu hal simple tapi dalam. Pertanyaan itu kayak setir pikiran kita. Mau lo ke arah panik atau tenang, semua ditentukan dari lo nanya apa ke diri sendiri. Nih contoh gila banget. Dalam satu eksperimen, orang-orang yang sebelum mengerjakan tugas berat ditanya, apa hal yang bikin kamu penasaran? Hasilnya, mereka jadi lebih kreatif, lebih fokus, dan lebih tenang. Cuma karena satu pertanyaan. Bayangin kalau lo rutin nanya kayak gitu ke diri lo tiap hari. Ada juga konsep yang namanya choice map. Visualisasi yang bikin kita sadar, oh gue lagi jalan ke arah judger nih, bisa belok ke learner sekarang juga. Choice map itu kayak peta isi kepala. Kalau lo terus-terusan nanya yang bikin down, lo bakal muter-muter di lingkaran negatif. Tapi pas lo sadar dan milih tanya yang bikin lo berkembang, jalan itu langsung berubah. Marily juga ngingetin, pikiran kita tuh kayak taman. Kalau nggak lo rawat, yang tumbuh bukan bunga, tapi ilalang. Jadi kalau pertanyaannya negatif terus, ya yang tumbuh juga pikiran yang ngeracunin diri lo sendiri. Satu kutipan yang gue suka banget dari buku ini, change your questions and you'll change the focus of your mind. Change your focus and you'll change your results. Simple, tapi dalam. Karena pertanyaan itu kayak trigger. Lo bisa pakai buat nyalahin diri sendiri atau buat ngebuka pintu solusi. Dan kabar baiknya, lo bisa milih tiap hari, tiap detik lo mau jalan kemana.
Tapi jujur ya, ngomongin soal ubah pertanyaan itu kelihatannya simple, tapi pas dijalanin, susahnya kayak nahan ketawa di depan dosen killer. Kenapa? Karena kita tuh udah autopilot. Otak kita suka jalan tanpa sadar, apalagi kalau lagi stres. Yang keluar malah pertanyaan-pertanyaan kayak, kenapa gue selalu gagal? Apa salah gue? Kenapa hidup gue gini-gini aja? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan cuma bikin mental makin berat, tapi juga bikin stuck. Kayak ngejalanin motor tapi remnya masih ditarik. Nah, di bukunya Marily Adams bilang, kita tuh kebanyakan hidup di mode judger. Mode ini bikin kita refleks nyalahin diri sendiri atau orang lain dan jarang banget mikir, apa yang bisa gue pelajari dari ini? Dan yang bikin makin susah, kita tumbuh di lingkungan yang juga sering pakai pertanyaan yang judgmental. Dikit-dikit ditanya, kapan nikah? Kerjanya apa sekarang? Kok kurusan? Akhirnya kita kebawa, nanya ke diri sendiri dengan nada serupa. Jadinya, alih-alih berkembang, kita malah mentok di pola pikir lama. Nggak sadar kalau pertanyaan yang kita ulang-ulang itu ngebentuk realitas kita. Karena itu, ubah pertanyaan lo, ubah cara lo lihat dunia. Tapi butuh latihan, butuh sadar, butuh mau. Dan itu nggak gampang, tapi worth it. Jadi gimana dong caranya? Gimana kita bisa beneran ubah pertanyaan yang muncul otomatis di kepala? Jawabannya ada di satu kata, kesadaran. Setiap kali kamu lagi mikir, coba tanya ke diri sendiri, pertanyaan yang gue ajukan ini ngebantu gue atau malah jermusin? Misal, daripada nanya, kenapa gue jelek banget kalau ngomong di depan umum? Coba ubah jadi, apa satu hal yang bisa gue perbaiki dari penampilan gue tadi? Atau daripada, kenapa orang itu nyebelin banget sih? Jadi, apa yang bikin gue keganggu dan kenapa itu penting buat gue? Ini yang disebut Marily Adams sebagai switching questions. Dari pertanyaan versi judger, digeser ke pertanyaan versi learner. Learner questions itu fokus ke solusi, ke pembelajaran, bukan ke rasa bersalah. Kayak lu lagi nyasar, daripada panik lu buka maps dan bilang, oke, dari sini jalan kemana ya? Kuncinya bukan jadi positif palsu ya, tapi sadar dan ambil kontrol. Karena kita nggak selalu bisa kontrol keadaan, tapi kita bisa pilih cara kita nanya. Latihannya bisa mulai dari nulis pertanyaan lo di jurnal, ulangi versi learnernya, baca ulang, rasain bedanya, jangan buru-buru, nggak instan. Tapi semakin sering lo latih, semakin otomatis juga pertanyaannya ikut berubah. Dan tiba-tiba, lo udah jalan makin jauh, karena arah hidup lo ditentuin dari arah pertanyaan lo. Jadi, hidup lo tuh bisa berubah. Tapi seringkali bukan karena jawabannya, tapi karena pertanyaannya. Bayangin deh, lo tiap hari nanya, kenapa gue selalu gagal? Otak lo bakal cari semua bukti yang mendukung itu. Tapi kalau lo mulai nanya, apa yang bisa gue pelajari dari kegagalan ini? Otak lo akan mulai bantu lo tumbuh. Pertanyaan kecil, efeknya bisa gila-gilaan. Karena pertanyaan itu nentuin fokus. Dan fokus itu nentuin masa depan. Jadi mulai sekarang, sadar deh, lo lagi nanya sebagai korban atau sebagai pembelajar. Karena sekali lo ubah pertanyaan, lo juga lagi ubah arah jalan hidup lo, pelan-pelan tapi pasti. Dan ya, lo bisa mulai dari hari ini.